Tuhan untuk kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan diambil dari surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Dan bila mana sudah siap, saya akan mengajak kita membaca. Baik, mari kita akan baca Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu dan kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali menghadap kehadirat-Mu untuk kembali mendengar akan firman-Mu, dan kami sangat membutuhkan pimpinan Roh-Mu untuk mengajari kami, untuk memberi kepada kami pengertian, pemahaman, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami, dan kami dapat melakukannya seperti yang Tuhan mau atas kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema khotbah pagi hari ini saya beri judul kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Nah, tadi kita sudah membaca dalam surat Efesus, di mana surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika itu masih ada di dalam penjara, dan Paulus sangat memperhatikan sekali jemaat Tuhan ketika itu, sebab jemaat pada waktu itu memang sedang menghadapi tantangan yang cukup berat. Kenapa? Antara lain kalau kita belajar tentang kota Efesus adalah kota di mana banyak tempat penyembahan berhala, ilmu-ilmu sihir, ya, tempat pemujaan berhala-berhala, dan itu cukup memberikan sebuah pengaruh yang besar dalam pertumbuhan orang-orang percaya ketika itu. Itulah sebabnya Paulus bertujuan dengan surat yang disampaikan kepada jemaat supaya jemaat itu tetap memiliki kekuatan, ya, tetap semakin kuat dalam menghadapi situasi masalah dalam kehidupan, bahkan tetap setia untuk beribadah, melayani, dan menjadi saksi bagi Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen di masa kini, bahwa kita ini sedang berada dalam dunia yang dikelilingi oleh beberapa hal yang perlu kita fahami bersama-sama, yaitu yang pertama bicara tentang kejahatan moralitas yang begitu dahsyat. Ya, bagaimana perilaku penyimpangan daripada firman Tuhan dan menentang kekuasaan Tuhan begitu luar biasa dilakukan oleh banyak orang di dalam dunia ini. Ya, banyak orang berbuat dosa tanpa merasa bersalah, berbuat kejahatan tanpa merasa menyesal, dan bahkan itu sekarang menjadi sebuah gaya hidup yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bukan cuma hanya perbuatan-perbuatan dosa, tetapi juga pemberontakan, pertentangan. Ya, kita melihat bagaimana terjadi banyak demonstrasi, banyak orang melakukan tindakan-tindakan amoral, tindakan-tindakan kejahatan. Ya, kita melihat seperti itu yang terjadi hari-hari ini. Bahkan nggak cuma hanya itu, tetapi penyesatan di mana-mana sedang terjadi. Bukan hanya di luar kekristenan, tetapi di dalam kekristenan pun kita menjumpai banyak, ya, ajaran-ajaran yang menyimpang, yang melawan dengan apa yang diajarkan
oleh Alkitab. Bahkan tidak cuma hanya kejahatan moral, tetapi juga bicara tentang kesukaran, ya. Kesukaran di mana kita melihat adanya perubahan zaman dan ekosistem yang begitu dahsyat terjadi di tengah-tengah kita pada saat ini. Sistem peradaban manusia yang semakin rumit, ya, bagaimana manusia seakan-akan membuat hal-hal itu menjadi lebih baik, tetapi justru membuat semakin rumit, semakin sulit. Dan kita melihat itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Bukan cuma sistem peradaban manusia, tetapi juga kita lihat adanya gempa bumi, wabah penyakit yang merajalela. Dan itu tidak bisa lagi dibendung. Terus terjadi. Beberapa tahun terakhir ini kita mendengar ya ada penyakit AIDS, penyakit SARS, kemudian sekarang ada lagi corona yang kita nggak bisa melihat, tetapi itu ada di mana-mana. Dan bahkan tanpa disadari banyak orang sudah terkena penyakit atau virus corona ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat inilah situasi kondisi yang sedang terjadi. Selanjutnya yang ketiga adalah kekuatan yang tidak terlihat. Apa yang dimaksudkan kekuatan yang tidak terlihat? Yaitu roh-roh jahat yang terus bekerja keras untuk menghancurkan umat manusia. Kalau kita mempelajari tadi dalam surat Efesus, di mana kota Efesus memang dipenuhi dengan pemujaan terhadap berhala-berhala dan ilmu sihir. Ya, di akhir zaman ini setan, roh jahat semakin sempit waktunya. Ya, semakin betul-betul menggunakan kesempatan untuk dapat apa? Dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Efesus pasal 6, ya, kalau kita membaca ayat yang ke-12 dikatakan, sebab perjuangan kita bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan dunia gelap ini, dan melawan kekuatan roh dari si jahat yang ada di langit atau yang ada di udara ini. Jadi kita melihat kekuatan yang tak terlihat itu sedang bekerja keras, yaitu di mana iblis mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis menabur benih kebencian. Iblis menabur benih kepahitan, perceraian, kesesatan. Itu mengerikan Bapak Ibu Saudaraku. Hari-hari ini sedang begitu dilakukan, begitu giat. Bahkan iblis ingin mencuri setiap hati dan kemudian membunuhnya dan membinasakan. Dengan ketiga kondisi yang seperti ini, kita tidak bisa santai, kita tidak bisa diam, kita tidak bisa masa bodoh, kita tidak bisa acuh tak acuh melihat kondisi yang seperti ini. Itulah sebabnya tadi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Demikian tentunya buat kita sidang jemaat di akhir zaman ini. Untuk apa? Untuk hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Menjadi kuat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menjadi kuat supaya apa? Supaya dapat mengkanter kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena terjangan badai hidup ini semakin dahsyat. Kita sedang bergulat dengan masalah-masalah. Kita sedang bergulat dengan tantangan-tantangan yang besar yang ada di sekeliling kita. Kita sedang bergulat dengan kondisi yang seperti ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan menjadi kuat? Menjadi kuat adalah bagaimana kita memperkuat diri kita, supaya jangan membiarkan diri kita dalam kelemahan yang terus menerus, dalam ketidakberdayaan oleh karena hempasan
terpaan, badai, persoalan yang hari-hari ini terus datang bertubi-tubi. Begitu luar biasa. Baik yang berupa masalah-masalah ekonomi, masalah kehidupan, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang menghadapi kondisi yang seperti ini, maka mari kita harus kuat. Kuat. Ya, kuat dalam apa? Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menguatkan diri kita dalam aspek spiritual kita. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita terus-menerus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ya, demikian juga dalam aspek psikologis. Bicara tentang mental kita, bicara tentang bagaimana kita memperkuat jiwa kita. Kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 1, dikatakan ayat 7, ayat 8 dan 9. Dikatakan di sana, hendaklah kamu kuat. Ya, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah jiwamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa persoalan yang sedang terjadi ini bisa menggoyahkan hati kita, menggoyahkan pikiran dan perasaan kita, karena kita semakin terus-menerus menghadapi situasi yang belum tentu berhenti dalam waktu yang singkat. Bisa saja apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini akan terus berlangsung hingga sampai akhir tahun, atau mungkin bisa sampai tahun depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus menguatkan jiwa kita, menguatkan hati kita di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Demikian juga berkaitan dengan aspek fisikal atau jasmani. Kita juga harus terus menjadi kuat, menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh kita untuk tetap bisa sehat. Kita tidak bisa lagi menggunakan tubuh kita tanpa ada batasnya. Kita juga harus beristirahat. Kita juga harus makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, bukan asal makanan yang mahal, tetapi sebenarnya adalah penuh dengan banyak penyakit yang bisa membuat kita mengalami kelemahan tubuh kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daniel pasal 10 ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berkata dengan aku merasa kuat lagi, dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Jelas ini berbicara tentang bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang sedang terjadi. Kita perlu mendengar sesuatu yang membuat kita menjadi kuat. Tentunya mendengar nasihat, mendengar hal-hal yang perlu kita terima untuk memberikan semangat di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Dan ketika Daniel menghadapi situasi ketika itu, maka datang malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan berkata, jadilah kamu kuat, jadilah kamu kuat. Dan akhirnya apa? Akhirnya Daniel kuat. Sama seperti kita hari-hari ini perlu mendengar nasihat, perlu mendengar masukan-masukan dari apa? Dari firman Tuhan, dari renungan firman Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan kemudian yang kedua, ya, kuatnya di mana? Kuatnya di dalam Tuhan. Yosua pasal 1, kalau kita membaca di sana bagaimana dikatakan bahwa Yosua pasal 7 maksud saya, ya, Yosua pasal 7, bagaimana ketika itu Yosua menghadapin apa? Menghadapin
orang-orang yang ada di kota Ai, ya, yang sebenarnya kota itu kecil tetapi mengalahkan tentara orang Israel. Dan itu membuat Yosua menjadi takut dan gentar. Maka di dalam Yosua pasal 5 kalau kita membaca di sana, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhungus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Nah, jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan muka ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini?" Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam ayat ini, kita temukan dengan satu pesan yang begitu luar biasa, di mana panglima bala tentara Tuhan itu mengatakan bukan kawan, bukan lawan. Artinya apa? Artinya bagaimana sikap kita menerima kehadiran bala tentara Tuhan itu, panglima itu. Kalau kita menerimanya sebagai kawan, akan menjadi kawan. Kalau menjadi musuh, akan menjadi musuh. Nah, ini artinya begini, kita memang harus mengambil sikap. Kita harus mengambil tindakan bahwa kita menjadikan Tuhan itu penolong. Tuhan itu adalah Tuhan yang patut menjadi sandaran di dalam kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Rasul Paulus menyadari dalam perjalanannya mengabarkan Injil dari kota ke kota, dari daerah demi daerah, yang selalu menghadapi rintangan, tantangan. Bahkan pernah ketika ia harus naik kapal, kapalnya terus tergoncang, ya akhirnya terbawa arus dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh, itu tantangan yang begitu luar biasa, ya. Dan dia sadar bahwa dengan Tuhan segala perkara dapat ditanggung. Saya yakin, percaya juga dengan kita. Segala perkara yang kita hadapin hari-hari ini, itu dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya saya simpulkan khotbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah, mari kita hidup menjalani kehidupan ini. Ya, bukan hanya soal makan dan minum, yang seringkali itu yang menjadi pokok persoalan buat kita. Saya tahu itu penting, itu dibutuhkan, itu diperlukan. Tetapi Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan, Dia menjawab dan berkata, atau Tuhan menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa kita juga membutuhkan kebenaran-kebenaran yang terus-menerus harus menjadi makanan pokok dalam kehidupan kita. Setiap hari mendapatkan renungan firman Tuhan untuk menguatkan manusia batiniah kita. Ya, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa demikian? Sebab kita ini sedang terus berjuang dan berjuang supaya kita menang menghadapi pertarungan hidup ini. Ya, Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan, akan tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan hanya terus menerus berkaitan yang bersifat lahiriah, tetapi rohania itu juga sangat penting. Karena ketika kita menjadi lemah, sekalipun kita makan enak, makan banyak, ya kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Tetapi kalau hati kita, roh kita, jiwa kita kuat, tangguh, tetap mampu menghadapi situasi kondisi, maka kita akan tetap bangun dan berdiri dan terus melangkah menghadapi kehidupan ini. Hal ini akan terus menentukan keberlangsungan perjalanan hidup kita dalam kita mencapai harapan, mencapai cita-cita dan tujuan hidup kita di masa yang akan datang. Itulah sebabnya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, jadilah kuat di dalam Tuhan.
lawan dan hadapi setiap tantangan dan rintangan bersama dengan Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan Tuhan Yesus belum naik ke surga. Dalam Matius pasal 28 dia mengatakan di sana, segala perkara ada di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya ia menyertai kita sampai kesudahan alam. Tuhan menolong kita, menyertai kita dengan tanda-tanda yang ajaib. Tanda-tanda yang menyertai kehidupan kita. Yang membuat kita akan dapat melihat bagaimana setiap waktu, setiap saat pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang pada Tuhan dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kembali untuk memotivasi kami. Bahwa kami harus kuat. Kuat di dalam menghadapi situasi kondisi yang sulit saat ini. Yang belum tentu terjadi perubahan yang semakin baik. Tetapi kami harus tetap menjalani hidup ini. Dan kami bersyukur firman-Mu terus mendorong kami supaya kami kuat dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Itulah sebabnya kami terus akan merenungkan firman-Mu. Kami terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kami kuat dalam spirit kami. Kuat dalam jiwa kami, kuat di dalam fisik kami. Sebab kami selalu ada dalam lindungan dan penjagaan daripada Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus menolong kami. Dan sekarang tiba saatnya Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir di dalam roh, mengalir di dalam jiwa, mengalir di dalam tubuh. Bahkan kasih karunia Tuhan setiap hari sepanjang hidup ini menyertai dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Kita semua yang percaya dan menerimanya berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan marilah kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Yes, it is, yeah, to you all.